Ketika Xiao Chen mencapai cahaya pedang pria bermata satu itu, dia telah meninggalkan 6 bayangan setelahnya. Pada saat itu, bayangan setelahnya menyatu dan mengirimkan cahaya pedang yang menyilaukan dari pedang bayangan bulan, sangat memperbesar aura Xiao Chen. Ketika kedua pedang itu bentrok, Xiao Chen tidak terbang kembali dengan menyedihkan seperti yang diharapkan pria bermata satu itu. Sebaliknya, pria bermata satu itulah yang dikirim terbang dalam keadaan menyedihkan. Sebuah lubang segera muncul di pengepungan yang ketat. Xiao Chen tidak terlalu sombong. Agar pria bermata satu ini bisa bertahan begitu lama, dia harus memiliki suatu kemampuan. Xiao Chen dengan lembut menggerakkan tubuhnya dan menyelinap keluar dari pengepungan, mendarat kembali di atap tempat dia berdiri sebelumnya. Ketika kepala klan-klan Feng di kediaman terang di bawah melihat pemandangan ini, dia terperangah. Seorang murid sekte dalam benar-benar bisa keluar masuk sesuka hatinya di hadapan 7 pembunuh angin hitam. Xiao Chen tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga berhasil membunuh salah satu dari 7 pembunuh angin hitam. Kekuatan seperti itu sungguh tidak terbayangkan. Kepala klan-klan Feng bergumam, aneh, aku tahu murid sekte dalam teratas dari 5 sekte besar, tapi aku belum pernah mendengar tentang pendekar pedang berjubah putih sebelumnya. Kapan orang ini muncul? Kepala klan, kita mungkin bisa diselamatkan kali ini, seseorang di samping berkata dengan gembira. Kepala klan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. 7 pembunuh angin hitam tidak mudah untuk dihadapi. Kemungkinan besar, orang pertama meninggal karena kecerobohan. Pedang-pedang berjubah putih ini masih kalah jumlah. Jika dia punya beberapa teman lagi, maka itu akan bagus. Ketika situasinya memburuk, kami akan segera pergi dan membantu. Pria bermata satu itu menenangkan intisari yang melonjak dalam dirinya. Ekspresinya berubah dingin saat dia menunjukkan senyuman sinis. Kemudian, dia memimpin 5 orang lainnya untuk menyerang lagi. Membunuh. 6 mengamuk membunuh Ki bergabung, tampaknya membentuk lautan darah yang gelisah. Saat ombak menerjang, roh-roh pendendam keluar dari air dan memekik keras. Xiao Chen merasa sedikit pusing. Dia mengangkat alisnya dan berpikir, aku bertanya-tanya, berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh kelompok orang ini untuk membentuk aura amat sangat mengerikan. Seorang kultivator biasa tidak akan memiliki energi mental yang cukup. Mereka bahkan mungkin hancur berantakan di hadapan aura amat buruk yang luar biasa ini. Tidak heran jika orang-orang mengatakan bahwa para petani lepas itu sulit untuk dihadapi. Energi mental yang sangat besar di lautan kesadaran Xiao Chen mulai bergerak, menolak perasaan tidak nyaman itu. Xiao Chen memegang pedangnya dengan satu tangan, menjaga pikiran tetap tenang. Dia memasang ekspresi tenang saat dia menghadapi 6 orang yang bergegas ke arahnya. Lampu pedang dan gambar pedang menyala di malam yang gelap gulita. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh setelah pertempuran sengit kelompok tersebut. Selain pria bermata satu, 7 pembunuh angin hitam semuanya menganggap intisari murni Xiao Chen dalam cahaya pedangnya sulit untuk dihadapi. Setiap kali 7 pembunuh angin hitam bertukar gerakan dengan Xiao Chen, cahaya pedang Xiao Chen akan menghancurkan intisari senjata mereka sendiri dan berubah menjadi kekuatan tersembunyi, mengalir ke tubuh mereka melalui senjata. Semakin lama pertarungan berlanjut, perasaan ini menjadi semakin kuat. 2 dari 7 pembunuh angin hitam dengan tubuh fisik yang lebih lemah tidak dapat menahannya, mengeluarkan darah dari sudut bibir mereka. Di sisi lain, meski ke-6 orang itu menyerang Xiao Chen terus-menerus, Xiao Chen bertarung dengan mantap. Intisarinya yang kuat dan murni menetralkan sebagian besar kekuatan yang datang padanya. Kemudian, Xiao Chen menggunakan tubuh fisiknya yang sangat kuat untuk menahan kekuatan yang tersisa, tidak merasakan tekanan apapun darinya. Hanya serangan pria bermata satu yang memberinya masalah. Kakak, orang ini sulit untuk ditangani. Apakah kita terjebak dalam jebakan? Orang ini bisa menjadi eksistensi puncak di sekte dalam. 7 pembunuh angin hitam tidak hidup selama mereka karena kekuatan mereka yang tak tertandingi. Sebaliknya, itu karena mereka menilai situasi dengan baik dan bertindak dengan tepat. Ketika 7 pembunuh angin hitam bertemu dengan pewaris sejati, tetua sekte, atau pakar muda terkenal, mereka akan memilih untuk pergi dan bersembunyi di suatu tempat yang jauh. Pada saat ini, salah satu dari 7 pembunuh angin hitam merasa sulit untuk bertahan dan berpikir untuk mundur. Jadi dia memproyeksikan suaranya kepada pria bermata satu itu untuk menyampaikan pemikirannya. Pria bermata satu itu menjawab dengan dingin, jika kamu berani lari, aku sendiri yang akan membunuhmu. Saya mengenali 5 ahli besar di sekte dalam sekte langit tertinggi. Orang ini hanya memaksakan dirinya sendiri. Kita harus membunuhnya. Mutiara pengumpul roh yang dia miliki akan membantu kita maju ke Raja Bela Diri tingkat medial. Karena tidak punya pilihan, yang lain mengatupkan gigi dan menunggu Xiao Chen kelelahan. Xiao Chen yang tenang terus memblokir serangan yang masuk dengan tidak tergesa-gesa. Saat dia melihat beberapa orang terluka oleh kekuatan tersembunyi dan mengeluarkan darah dari mulut mereka, dia diam-diam menghitung waktu yang tepat untuk bergerak. Xiao Chen bereaksi cepat dan tegas, hanya saja dia tidak bergerak. Ketika dia benar-benar bergerak, dia akan langsung membalikkan keadaan.
Puci, setelah 100 gerakan berikutnya, 3 dari 7 pembunuh angin hitam memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka telah mengumpulkan banyak luka tersembunyi, yang meledak dengan kekuatan yang besar. Mata Xiao Chen seterang lentera. Saat dia melihat ketiganya, cahaya aneh muncul di matanya. Dia tersenyum dingin pada dirinya sendiri, tapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Kakak, bocah ini tidak tertipu. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya dia bukan salah satu dari anak muda yang naif itu. Dia berpengalaman dan tahu apa yang terjadi. Ketiganya menangis dengan sedihnya di dalam hati mereka. Mereka semua memproyeksikan suara mereka kepada pria bermata satu itu, sambil mengeluh padanya. Mata kiri pria bermata satu itu sudah memerah seluruhnya, tampak mengerikan. Mata kanannya yang hilang bahkan lebih mengerikan lagi, luka di sekitar mata menganga. Bekas lukanya terkoyak, dan darah merah terus mengalir keluar. Muk jelek milik pria bermata satu itu kini terlihat seperti milik roh jahat dari neraka. Saya masih tidak percaya kami tidak bisa menanganinya. Bakar intisari Anda, ayo kita singkirkan dia dalam satu tarikan napas. Pria bermata satu itu memproyeksikan suaranya ke 5 orang lainnya. Hati yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Membakar intisari mereka berarti memotong cara mereka untuk mundur. Jika mereka masih gagal mengalahkan Xiao Chen, intisari mereka akan habis, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Siu, saat 7 pembunuh angin hitam yang tersisa ragu-ragu, Xiao Chen, yang selama ini bertahan secara pasif tiba-tiba bergerak. Dia tidak menahan niat pedangnya yang sudah 60% dipahami, melepaskan semuanya. Di bawah pengaruh niat pedang, pedang panjang dan ramping itu memancarkan cahaya indah seperti bunga yang mekar di malam yang gelap. Pedang Xiao Chen bergetar dan mengeluarkan dengungan merdu, menangis gembira. Semua ahli pedang di kota Dingsui, tidak peduli apakah mereka tertidur lelap atau sedang berkultivasi, tiba-tiba terbangun dan melompat keluar dari rumah mereka, melihat ke kejauhan. Membunuh. Mata Xiao Chen menjadi merah. Karena dia akan bergerak, dia harus cepat dan tegas. Dia langsung melepaskan puncak pembantaiannya. 7 pembunuh angin hitam, yang sering bermandikan darah, tiba-tiba merasakan ketakutan saat melihat Xiao Chen tampak setajam pedang. Listrik melonjak ketika guntur menderu di malam yang gelap. Xiao Chen, yang tiba-tiba bergerak, memukul mundur pria bermata satu itu dengan satu pukulan. Setelah itu, Xiao Chen mengabaikan pria bermata satu itu dan menyerang orang yang terluka paling parah. Saat cahaya pedang Xiao Chen menari-nari di malam yang gelap gulita, dia mengirimkan 7 gambar pedang. Kemudian, setiap gambar pedang dipecah menjadi 3 gambar pedang, bergerak dalam serangan tanpa henti. Setiap gambar pedang memiliki listrik ungu yang mengalir di sekitarnya. Saat gambar pedang itu menari, orang itu tampak melihat lautan petir yang luas melonjak ke arahnya. Sial, sial, sial. Pada saat genting, orang itu bereaksi dengan sangat baik. Dia mengayunkan pedangnya 21 kali dan memblokir semua gambar pedang ilusi. Namun, kemurnian intisarinya tidak sebanding dengan kemurnian Xiao Chen. Setiap kali orang itu memblokir serangan, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah 21 serangan, kulitnya menjadi pucat. Namun, bukan hanya itu yang ada di Sea of Lightning Sabre Light Chop milik Xiao Chen. Lautan petir yang dilihat orang itu benar-benar ada, meledak dan menghempaskannya hingga mati. 5 orang yang tersisa saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka waktu Xiao Chen begitu cerdik, memanfaatkan peluang dengan sangat akurat. Sebelumnya, Xiao Chen tidak tertarik pada celah yang mereka ungkapkan dengan sengaja. Dia hanya bergerak ketika mereka ragu untuk menyerang. Bagaimana dia bisa menjadi murid sekte yang muncul dari sekte baru-baru ini? Pengalaman tempurnya lebih kaya daripada pengalaman mereka. Pergi dari sini. Melihat Xiao Chen membunuh rekannya yang lain, pria bermata satu itu menjadi bingung dan jengkel. Dia memegang pedangnya dengan 2 tangan dan melepaskan cahaya yang terbuat dari intisari murni, menyerang lautan petir yang luas. Pedang pria bermata satu itu bergerak sangat cepat, tapi Xiao Chen, yang tersembunyi di lautan petir, bahkan lebih cepat lagi. Ketika cahaya pedang tajam milik pria bermata satu itu menghantam lautan petir, cahaya pedang yang jauh lebih tajam dan bahkan lebih cemerlang terbang keluar. Cahaya pedang itu melintas seperti meteor yang lewat di malam yang gelap. 4 lampu merah menyala, dan luka dalam muncul di leher 4 anggota 7 pembunuh angin hitam, segera membunuh mereka. Pedang yang muncul dari lautan petir begitu cemerlang sehingga bahkan meteor yang terang pun akan tampak redup jika dibandingkan. Keempat orang itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati, apalagi dari mana pedang itu berasal. Tanpa diduga, bahkan pria bermata satu yang masih hidup pun tidak mengetahuinya. Pria bermata satu itu hanya melihat lautan petir terbuka dan sesosok putih melintas, menewaskan 4 orang dari kelompoknya seketika. Pria bermata satu itu mengejar sosok Xiao Chen dengan matanya. Melihat sekeliling, dia menemukan sosok putih 200 meter di depannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Darah menetes dari pedang-pedang sosok putih itu. Niat pedang dari bayangan di belakangnya masih belum memudar, berdengung keras. Ketakutan membanjiri pikiran pria bermata satu itu.
Dia tidak repot-repot berpikir lagi. Dia menyarungkan pedangnya dan berbalik, melarikan diri dengan putus asa. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari sosok berkulit putih itu. Sebagai seorang kultivator lepas, pria bermata satu itu tidak takut mati. Namun, dia tidak ingin berakhir seperti 4 orang lainnya, mati tanpa mengetahui alasan dan bagaimana. Dia bahkan belum melihat bagaimana Xiao Chen menyerang. Xiao Chen berbalik dengan tidak tergesa-gesa dan menatap pria bermata satu yang melarikan diri itu. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dengan langit malam sebagai latar belakang, wajahnya yang lembut menunjukkan senyuman yang sangat muram. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 raungan naga datang dari dada Xiao Chen, dan 3 gambar Azure Dragon muncul di bawah kakinya. Gambar Azure Dragon mengangkatnya ke udara. Bergerak ke atas dan ke bawah, mereka menyusul pria bermata satu itu dalam 3 tarikan napas. Seperti yang kubilang sebelumnya, aku ingin meminjam kepalamu. Dengan ayunan pedangnya, Xiao Chen menjatuhkan pria bermata satu, yang berbalik untuk membela diri, ke tanah. Gedung tinggi di belakangnya runtuh karena benturan. Teknik pedang 4 musim, orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur. Xiao Chen tidak memberi kesempatan pada pria bermata satu itu untuk melarikan diri. Dia memancarkan cahaya pedang yang lembut, seperti gadis cantik yang tersenyum tipis, tanpa henti mengeluh tentang kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan lembut dan lembut. Pria bermata satu yang baru saja berdiri, hanya merasakan hembusan angin musim gugur seolah-olah seorang gadis muda membelai dadanya dengan lembut. Kemudian, lubang seukuran mangkuk berdarah muncul di tempat penting di sana. Pria bermata satu itu memandangi luka di dadanya. Kemudian, dia mendongak dan menunjuk Xiao Chen dengan sangat tidak puas. Kamu jelas bukan murid sekte dalam dari sekte langit tertinggi. 7 pembunuh angin hitam, yang menyebabkan masalah di mana-mana, melewati hari-hari mereka dengan bebas dan tidak terkekang, semuanya mati. Seluruh klan Feng diam. Saat anggota klan melihat ke arah pendekar berjubah putih yang perlahan melayang ke tanah, keheranan yang tak terlukiskan muncul di mata mereka. Siapa orang ini? Tanpa diduga, dia berhasil membunuh 7 pembunuh angin hitam sendirian. 7 pembunuh angin hitam menyusahkan 18 provinsi di selatan, bergerak secepat angin. Mereka menjarah, membunuh, menjarah, membakar, dan merampas, melakukan segala macam kekejaman dalam waktu yang lama. Tanpa diduga, mereka semua mati di tangan pemuda ini. Niat pedangnya sangat kuat. Tidak banyak orang yang memiliki niat pedang yang lebih kuat daripada pedang muda ini di 18 provinsi di selatan. Saat niat pedang itu keluar, saya hampir tidak bisa mengendalikan pedang saya sendiri. Mata dari banyak pendekar pedang yang melompat keluar ketika mereka mendengar dengungan pedang penuh dengan keheranan. Xiao Chen mengabaikan diskusi dan tatapan orang lain. Dia hanya mengumpulkan tubuh 7 pembunuh angin hitam di satu tempat dan memenggal kepala mereka. Dia akan membawa kepala-kepala ini kembali ke sekte langit tertinggi karena dia perlu menunjukkan bukti penyelesaiannya. Kemudian, dia mengekstraksi cincin spasial dari ke-7 orang tersebut. Kultivator lepas seringkali menjalani gaya hidup masa kini karena mereka bisa mati kapan saja. Oleh karena itu, mereka umumnya tidak memiliki banyak kekayaan. Namun, kelompok orang ini baru saja merampok 2 klan. Mereka harus memiliki beberapa barang berharga. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen mengendarai gambar Azure Dragon dan mendarat di samping kepala klan Feng Clan. Dia mengulurkan dokumen misi dan berkata, Anda harus menjadi orang yang mengeluarkan misi ke sekte langit tertinggi. Silakan letakkan sidik jari Anda di sini. Kepala klan Feng Clan agak linglung saat ini. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya bahwa 7 pembunuh angin hitam, yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada semua orang di kota Dingsui, telah meninggal. Kepala klan Feng Clan hanya bereaksi setelah Xiao Chen memanggilnya lagi. Dia segera mengambil dokumen misi dan membubuhkan sidik jarinya di atasnya. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak kepada pahlawan muda atas bantuan Anda. Klan Feng tidak dapat membalas budi seperti itu. Kau memberiku terlalu banyak kehormatan. Saya sudah mendapatkan kekayaan dan kepala mereka. Hal ini hanya menghilangkan ancaman terhadap masyarakat, itu saja. Xiao Chen tersenyum lembut dan membalas hormat dengan tangan ditangkupkan. Lalu, dia pergi. Setelah itu, sosok putihnya perlahan menghilang dari pandangan semua orang, menghilang di malam hari. Xiao Chen tiba di bawah naungan malam dan pergi dengan cara yang sama. Dia datang dan pergi seperti angin, menghilang tanpa jejak. Kegelapan malam tidak berubah karena dia. Hanya 7 mayat tanpa kepala yang tergeletak di tanah yang menjadi bukti diam atas perbuatannya. Setelah beberapa waktu, ketika semua orang telah pergi, 2 sosok dengan aura kuat terbang ke kota dari kejauhan. Mereka melihat 7 mayat tanpa kepala dan saling bertukar pandang, merasa agak tertekan. Keduanya mengenakan jubah biru langit yang serupa. Orang di sebelah kanan memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, dan orang di sebelah kiri memiliki sepasang pedang kembar di punggungnya. Jika penduduk kota Dingsui melihat mereka,
mereka akan dapat mengidentifikasi kedua orang ini sebagai berasal dari paviliun langit terbit dari lambang di pakaian mereka. Selain itu, keduanya adalah murid sekte dalam dengan status tinggi. Karena kota Dingsui berada di dekat perbatasan antara Provinsi Langit Tertinggi dan Provinsi Bulu Putih, kedua provinsi tersebut pernah mengelola kota Dingsui pada suatu saat dalam sejarah. Kota Dingsui dianggap sebagai tempat yang agak kacau. Ada banyak kota seperti ini di sebagian besar provinsi. Para petani lepas sering mengunjungi kota-kota yang tata kelolanya tidak jelas. Kultivator dengan wajah persegi panjang dan pedang kembar memandangi 7 mayat tanpa kepala dan berkata, "Saudara senior Wang, sepertinya kita sudah terlambat. 7 pembunuh angin hitam telah dibunuh oleh orang lain. 7 pembunuh angin hitam menimbulkan masalah di banyak tempat. Paviliun Langit Terbit mempunyai misi untuk menjatuhkan 7 pembunuh angin hitam. Hadiah yang ditawarkan tidak lebih rendah dari apa yang dimiliki oleh Sekte Langit Tertinggi." Kultivator dengan 2 pedang disebut Liu Feihu. Pendekar pedang tampan dengan pedang tergantung di pinggangnya adalah Wang Feng. Kedua orang ini termasuk di antara puncak sekte dalam Paviliun Langit Terbit. Secara kebetulan, keduanya menerima misi untuk membunuh 7 pembunuh angin hitam. Ketika mereka menerima kabar tentang 7 pembunuh angin hitam, mereka segera bergegas ke kota Dingsui. Di luar dugaan, mereka masih terlambat. Wang Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Dia berkata, darah dari luka mereka belum menggumpal. Orang ini mungkin masih ada di dekatnya. Masyarakat kota seharusnya melihat apa yang terjadi. Liu Feiyu segera mengerti maksud Wang Feng. Mereka sudah lama keluar dari sekte tersebut, dan ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti ini. Keduanya sangat menentukan. Mereka segera mencari kultivator lain dan mengetahui detail kejadian darinya. Setelah keduanya mendengarkannya, ekspresi ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Liu Feiyu berkata, "Itu tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar tentang murid sekte dalam yang bisa membunuh 7 pembunuh angin hitam dengan mudah. Jika dia adalah salah satu dari 5 ahli sekte langit tertinggi, saya mungkin masih cenderung mempercayainya. Lagi pula, kelima orang ini sudah hampir menjadi pewaris sejati." Wang Feng juga memiliki pandangan tidak yakin di matanya. Meski demikian, dia tak terburu-buru mengutarakan pendapatnya. Setelah meluangkan waktu untuk memikirkan semuanya, Wang Feng menyuarakan pikirannya. 7 pembunuh angin hitam telah bertahan untuk waktu yang sangat lama, tetapi budidaya mereka tidak jauh lebih tinggi daripada murid sekte dalam biasa. Lagi pula, para kultivator lepas memiliki sumber daya yang terbatas, pastinya lebih sedikit dibandingkan murid sekte. Sebaliknya, kultivator lepas memiliki aura amat buruk yang kuat dan pengalaman bertempur yang kaya. Dengan 2 faktor ini, murid sekte dalam yang baru saja keluar dari sekte tidak akan memiliki keuntungan apapun atas mereka. Liu Feiyu tidak bodoh, dia segera mengerti apa maksud Wang Feng. Maksudmu orang ini mungkin adalah seorang jenius tingkat rendah dengan sumber daya yang dalam dan ki yang membunuh serta pengalaman bertempur yang tidak lebih lemah dari para pembudidaya lepas. Wang Feng menganggukkan kepalanya dan berkata, "Itu benar. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Dia tidak membunuh 7 pembunuh angin hitam dengan mengandalkan budidayanya. Jadi, dia pasti bukan tandingan kami. Orang ini pasti harus mengambil formasi transportasi dari Sky Mount City. Kita hanya perlu menyergapnya di sepanjang rute yang harus dia ambil untuk sampai ke sana." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen, yang telah meninggalkan kota, tidak tahu bahwa 2 murid sekte dalam dari Paviliun Langit Terbit sedang mengincarnya. Saat ini, antisipasi memenuhi Xiao Chen saat dia perlahan membuka cincin spasial 7 pembunuh angin hitam satu persatu. Selain beberapa bandit yang sangat kuat, para petani lepas umumnya tidak memiliki banyak kekayaan. Logikanya sederhana untuk dipahami. Jika mereka memiliki banyak sumber daya, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk menjara orang lain dimanapun. Selain itu, karena petani lepas tidak tergabung dalam sekte manapun, harga pil obat bagi mereka jauh lebih tinggi. Misalnya, di sekte langit tertinggi, seseorang hanya menghabiskan 50.000 batu roh tingkat tinggi untuk mendapatkan pil pengumpul intisari tingkat rendah, namun di luar, harganya akan melebihi 200.000 batu roh tingkat tinggi. Adapun mutiara pengumpul roh yang diberikan sekte itu secara gratis, ini adalah harta langka bagi para pembudidaya lepas. Bahkan jika mereka memiliki cukup batu roh, mereka akan kesulitan membelinya. Sebagai petani lepas, mereka hidup dari tangan ke mulut. Mereka tidak tahu kapan mereka akan mati di tangan para petani. Jadi, mereka biasanya hidup pada saat ini, menghabiskan apapun yang mereka punya. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Kadang-kadang, ada berita tentang seseorang yang membunuh seorang kultivator lepas dan mendapatkan kekayaan yang tidak terduga. Namun, hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada Xiao Chen hari ini. Dari 7 cincin spasial, dia sudah membuka 6 cincin spasial. Pada akhirnya, tidak ada yang luar biasa pada diri mereka. Sebenarnya,
Ada beberapa ramuan roh berumur beberapa ribu tahun yang bernilai beberapa ribu batu roh kelas tinggi dan banyak teknik bela diri peringkat kuning dan peringkat mendalam. Setelah mempertimbangkannya, dia menyimpulkan bahwa ini adalah kekayaan yang mereka peroleh dan bagi setelah merampok dua klan besar kota Dingsui. Mengingat ukuran dan lokasi kota Dingsui, mudah untuk membayangkan berapa banyak tabungan yang dimiliki oleh 4 klan besar. Satu-satunya hal yang menghibur adalah bahwa mereka berenam memiliki beberapa batu roh kelas tinggi. Jika digabungkan, jumlahnya lebih dari 100.000. Karena Xiao Chen telah menggunakan sebagian besar batu roh kelas unggulnya untuk membeli pil pengumpul intisari, rejeki nomplok ini telah menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, Xiao Chen melihat cincin spasial terakhir, yang merupakan cincin spasial pria bermata satu, pemimpin 7 pembunuh angin hitam. Dia juga yang terkuat di grup. Kemungkinan besar pria bermata satu itu memiliki lebih dari 6 gabungan lainnya. Dengan beberapa antisipasi, Xiao Chen memeriksa cincin spasial terakhir dengan sense spiritualnya. Dia mengamati tempat itu sebentar dan mendapatkan gambaran kasar tentang isinya. Itu memiliki lebih dari 200.000 batu roh kelas tinggi, lebih dari 20 mutiara pengumpul roh kelas rendah, 1 pil pengumpul intisari kelas rendah, dan pil obat puncak yang bisa langsung mengisi intisari. Xiao Chen tersenyum tipis. Setidaknya ada keuntungan. Secara keseluruhan, dia memperoleh 400.000 batu roh kelas tinggi. 20 mutiara pengumpul roh kelas rendah adalah bonus yang tidak terduga. Saat ini, dia paling kekurangan mutiara pengumpul roh tingkat rendah. Hanya energi spiritual yang melonjak dalam mutiara pengumpul roh yang dapat mempercepat budidayanya. Batu roh kelas tinggi hanya berguna sebagai mata uang. Setelah membereskan semuanya, Xiao Chen meninjau kembali pertempuran sebelumnya saat dia melakukan perjalanan, mengidentifikasi apapun yang bisa dia tingkatkan. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan serangan terakhir dari Sea of Lightning Sabre Light Chop melawan banyak orang secara bersamaan. Efek yang dicapainya melampaui ekspektasinya. Berdasarkan perkiraannya, potongan cahaya sabre lautan petir ini seharusnya merupakan teknik bela diri peringkat surga tingkat rendah. Nilainya jauh lebih rendah daripada Return of the Azure Dragon, tapi efeknya serupa. Selain itu tidak menghabiskan banyak intisari. Di masa depan, Xiao Chen bisa menggunakan Sea of Lightning Sabre Light Chop sebagai langkah terakhirnya dan menjadikan Return of the Azure Dragon sebagai kartu trufnya. Teknik bela diri peringkat surga berbeda dari teknik bela diri peringkat bumi. Untuk itu diperlukan pemahaman dan latihan terus-menerus. Setiap kali ditingkatkan, kekuatan yang ditampilkan akan sangat berbeda. Namun, teknik bela diri peringkat bumi sudah mencapai puncaknya, tidak peduli seberapa keras seseorang mempraktikkannya. Itu hanya bisa mencapai tingkat yang paling mirip dengan teknik pedang 4 musim. Potensinya terbatas karena tekniknya diciptakan berdasarkan esens. Adapun teknik bela diri peringkat surga, dapat ditingkatkan terus-menerus, karena didasarkan pada intisari. Bahkan ketika seseorang menerobos ke Martial Sage, mereka dapat terus menggunakannya hingga puncak Martial Sage dan itu masih relevan. Xiao Chen bergumam pelan pada dirinya sendiri, pada saat ini, aku hanya bisa menggunakan 30% dari Sea of Lightning Sabre Light Chop. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Namun, nama ini agak mengerikan. Di masa depan, ketika saya punya waktu, saya harus mengubahnya menjadi nama yang terdengar lebih bagus. Jurus aslinya bernama Sea of Fire Sword Light Chop, kemudian diubah menjadi Sea of Lightning Sabre Light Chop, yang terdengar agak biasa. Sepanjang jalan, meskipun Xiao Chen terlihat santai, sebenarnya tidak. Dia terus-menerus menyimulasikan Sea of Lightning Sabre Light Chop dalam pikirannya, membuat segala macam perubahan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 hari kemudian, kota Sky Mountain yang megah sudah berada dalam visinya. Xiao Chen mendapati dirinya mempercepat tanpa sadar. Ketika dia melewati hutan, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Dia telah melewati hutan ini sebelumnya, itu adalah lokasi yang pasti akan dia lewati menuju kota Sky Mountain. Hutan ini tidak memiliki binatang roh yang kuat di dalamnya, hanya beberapa burung dan binatang biasa. Logikanya, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Namun, dia jelas merasakan niat membunuh sebelumnya. Niat membunuh itu menghilang dengan sangat cepat, tersembunyi dengan sangat baik. Xiao Chen selalu sangat percaya diri dengan akal sehatnya. Jadi, dia segera mengirimkan sense spiritualnya dan mencari di hutan. Aneh, aku jelas merasakan niat membunuh sebelumnya. Kenapa sense spiritualku tidak dapat menemukan apapun? Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan mengungkapkan ekspresi kecurigaan. Di daratan Kunlun, terdapat penindasan yang lebih besar terhadap para kultivator. Penggarap bisa terbang, tetapi kecepatan mereka lebih lambat dibandingkan saat berada di alam bawah. Selain itu, mereka akan menghabiskan lebih banyak intisari. Jika situasinya tidak kritis, sebagian besar petani tidak akan terbang dalam jangka waktu lama. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen akhirnya memutuskan untuk melanjutkan seperti yang direncanakan sebelumnya. Bahkan jika ada bahaya, Xiao Chen bisa saja melarikan diri ke udara.
Dia tidak berani mengaku tak tertandingi di generasi yang sama, tapi dia bangga dengan kecepatannya. Jika Xiao Chen bertemu dengan seorang martial sage atau seseorang yang hampir menjadi seorang martial sage, tidak perlu memikirkannya. Jika seorang martial sage ingin membunuhnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba lari, itu akan sia-sia. Sebuah jalan kecil dan sempit melintasi hutan yang sunyi. Saat Xiao Chen berjalan di sepanjang jalan, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya seperti biasa. Namun, dia terus mengamati sekelilingnya dengan sense spiritualnya. Burung-burung kecil yang tak terhitung jumlahnya hinggap di pepohonan hijau di kedua sisi jalan. Spesies burung ini merupakan spesies unik di daratan Kunlun dan sangat cerdas. Kicauan burung terus terdengar ditiup angin sepoi-sepoi di kejauhan. Segalanya tampak normal seperti tidak ada yang berubah. Namun, semakin normal, Xiao Chen menjadi semakin berhati-hati. 99 tetes mutiara intisari mulai beredar dengan cepat. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa dengan cepat melakukan serangan balik. Bang! Tiba-tiba, tanah di belakang Xiao Chen terbuka, dan dua sosok melompat keluar. Niat membunuh yang tajam tercurah seperti angin kencang. Hal ini mengejutkan semua burung yang hinggap di pepohonan, menyebabkan mereka mengepakkan sayapnya dan terbang berbondong-bondong. Orang di depan memegang pedang kembar di tangannya, menggerakkannya dengan cepat. Angin kencang datang dari pedangnya saat dia mengeluarkan aura mengejutkan seperti badai yang turun. Angin pedang yang diluncurkannya menebang pohon-pohon di sekitarnya, mengubahnya menjadi serpihan yang hilang tertiup angin. Sekilas, awan debu dan serpihan beterbangan di belakang orang yang membawa pedang kembar. Gelombang kejut menyebar seperti gelombang. Saat dia bergerak, dia meningkatkan momentumnya ke puncaknya. Adapun orang lain di belakang, dia memegang pedang sepanjang 1,3 meter. Cahaya pedang redup dan terlihat sangat biasa. Dia tampak seperti anak panah tajam yang menembus udara dan melaju kencang. Dibandingkan dengan kultivator dengan pedang kembar, orang kedua tampak sangat polos dan biasa saja. Keduanya sangat kontras. Yang satu menyembunyikan dirinya secara menyeluruh, dan yang lainnya memiliki aura yang menakutkan. Keduanya bergerak bersama, mengunci Xiao Chen dengan niat membunuh mereka. Mereka jelas bermaksud menjatuhkan Xiao Chen dalam satu gerakan. Xiao Chen telah memantau sekelilingnya dengan sense spiritualnya. Ketika keduanya tiba-tiba menyerang, dia tidak merasa bingung. Dalam sekejap, Xiao Chen menemukan celah dalam koordinasi keduanya. Setelah itu, dia dengan cepat menganalisisnya dalam pikirannya dan menemukan celah yang membuat dia menerima sedikit bahaya dan mampu mundur. Peluang cepat berlalu. Xiao Chen tidak pernah menjadi orang yang terlalu berhati-hati. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tegas mengambil tindakan. Dia menghunus pedangnya dan mengirimkan cahaya yang menyilaukan. Intisari yang telah dia bagikan sebelumnya langsung mengalir ke pedangnya. Bisa. Xiao Chen berbalik dan memblokir pedang sederhana dan sederhana itu. Meskipun serangannya tampak sederhana dan sederhana, serangan itu mengandung kekuatan yang luar biasa kuat. Ketika pedang dan pedang berbenturan, riak energi meledak dan membanjiri sekeliling, menumbangkan pohon-pohon di sekitar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Awan debu besar melonjak, menyatu dengan awan debu yang ditendang oleh penggarap pedang kembar. Seluruh tempat menjadi kacau, visibilitas memburuk. Lengan Xiao Chen menjadi agak mati rasa. Dia merasa heran dengan kekuatan pendekar pedang itu. Namun, situasi saat ini telah terjadi seperti yang dia bayangkan, jadi dia tidak merasa takut. Sosok Xiao Chen sedikit goyah saat dia menggunakan 9 transformasi naga jelajah untuk meninggalkan klon. Lalu, dia melompat, bersembunyi di balik awan debu. Di dalam awan debu, kultivator dengan pedang kembar melihat klon Xiao Chen terbang kembali. Wajahnya berseri-seri saat dia langsung mengirimkan semburan serangan kacau ke arahnya. Dalam sekejap mata, pedang kembar mengirimkan tidak kurang dari 100 lampu pedang, merobek klon Xiao Chen menjadi beberapa bagian. Ketika pria dengan pedang kembar melihat hasilnya, ekspresinya berubah dan dia mengutuk dengan suara rendah, "Sial. Aku tertipu oleh tipuannya." Setelah semua debu hilang, kedua petani itu melihat sekeliling. Mereka menemukan Xiao Chen berdiri di dahan pohon 1 kilometer jauhnya, memperhatikan mereka dengan tenang. Tentu saja, keduanya adalah Wang Feng dan Liu Feiyu dari Rising Sky Pavilion. Mereka sudah lama mengubur diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak menyangka Xiao Chen akan lolos dari jebakan maut yang telah mereka habiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkannya. Saat berada di dahan pohon, Xiao Chen menyelidiki budidaya keduanya. Pendekar pedang itu adalah Raja Bela Diri tingkat medial tingkat menengah, dan kultivator dengan pedang kembar hanya sedikit lebih lemah, Raja Bela Diri tingkat medial tingkat awal. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Di dunia Kunlun, peningkatan suatu tingkatan mewakili peningkatan kekuatan yang nyata, tidak seperti di dunia bawah. Mengalahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi sangatlah sulit. Sekarang, dua Raja Bela Diri kelas medial berdiri di hadapan Xiao Chen. Dia mungkin mengalami masalah besar kali ini.
Menyadari lambang di kedua dada mereka, Xiao Chen berkata dengan dingin, orang-orang dari Rising Sky Pavilion. Menurutku kita tidak mempunyai dendam apapun di antara kita, jadi mengapa kamu menghalangiku? Liu Feihu mengarahkan pedang kembarnya satu sama lain. Bibirnya melengkung ketika dia menjawab, tentu saja, kami tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun, Anda memiliki sesuatu yang kami inginkan. Jadi, kamu harus meninggalkannya. Wang Feng memiliki ekspresi tenang saat dia menambahkan, serahkan saja kepala 7 pembunuh angin hitam. Anda dapat menyimpan harta yang Anda peroleh dari mereka. Seperti aula misi Sekte Langit Tertinggi, Paviliun Langit Terbit juga memiliki peringkat kontribusi. Selama seseorang bisa naik ke peringkat teratas, mereka akan menerima hadiah yang sangat besar. Sebelum hadiah ditawarkan, 2 orang dari Paviliun Langit Terbit tidak peduli dengan sedikit kekayaan yang dimiliki oleh 7 pembunuh angin hitam. Ketika Xiao Chen mendengar Wang Feng berbicara dengan nada alami, seolah-olah wajar jika dia harus menyerahkan kepala yang telah dia peroleh dengan susah payah, dia tidak bisa menahan tawa parau. Dia berkata, kalau begitu, saya juga punya beberapa kata untuk Anda. Enyahlah, cepat. Jika tidak, ketika orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi mengetahui bahwa orang-orang di Paviliun Langit Terbit berperilaku kejam di sini, kamu akan kesulitan untuk melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Liu Feihu tersenyum sinis. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat kejam di wajahnya saat dia berkata, haha. Itu hanya bisa terjadi jika kamu bisa kembali hidup-hidup. Membunuh Qi dicurahkan dari Liu Feihu. Saat dia selesai berbicara, dia bersiap untuk menyerang. Namun, Wang Feng memblokirnya. Wang Feng telah bertukar gerakan dengan Xiao Chen. Dia telah menggunakan 50% kekuatannya dalam serangan itu sebelumnya. Namun, meski menjadi Raja Bela Diri kelas rendah, Xiao Chen berhasil menerima serangan itu dengan tenang dan aman. Berbeda dengan Liu Feihu, Wang Feng merasa bahwa orang di hadapannya bukanlah Raja Bela Diri kelas rendah biasa. Wang Feng tersenyum tipis dan berkata, teman ini, bagaimana kalau kamu menjual kepala di tanganmu kepada kami? 7 kepala untuk 70.000 batu roh kelas tinggi. Xiao Chen membalas dengan belak-belakan, maaf, saya tidak kekurangan batu roh. Meskipun kami menunjukkan rasa hormat padanya, dia menolaknya. Apa gunanya berbicara omong kosong seperti itu padanya? Liu Feihu berteriak dengan marah. Dia melompat ke udara dan segera menyerang. Wajah Wang Feng juga tenggelam sepenuhnya. Menurutnya, dia sudah menunjukkan banyak rasa hormat pada Xiao Chen. Tanpa diduga, orang ini masih melebih-lebihkan dirinya sendiri. Keduanya adalah Raja Bela Diri tingkat medial dan salah satunya adalah Raja Bela Diri tingkat medial tingkat menengah. Selanjutnya, keduanya adalah murid sekte dalam puncak dari sekte peringkat 8. Xiao Chen membuat beberapa perhitungan. Jika dia bersikeras bertarung dengan mereka, dia hanya memiliki peluang menang 50%. Terlebih lagi, meski dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang pahit. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Raja Bela Diri kelas rendah. Terlebih lagi, dia belum mengonsumsi pil pengumpul intisari. Jika dia meminum pil pengumpul intisari dan menyempurnakan intisarinya lagi, dia tidak akan takut pada kedua orang ini. Xiao Chen tidak memiliki keuntungan apapun dalam pertempuran ini. Namun, Liu Feihu ini sepertinya meremehkannya. Mungkin masih ada peluang. Sambil berpikir, Xiao Chen mendorong dahan pohon dan mundur. Saat Xiao Chen bergerak, Liu Feihu membelah pohon besar di bawah Xiao Chen menjadi beberapa bagian dengan pedang kembarnya. Pedang tajam Qi terbang dengan kacau di sekitar hutan, menebang banyak pohon. Momentum Liu Feihu berkembang saat dia mengejar Xiao Chen, mengirimkan serangan liar saat dia melakukannya. Dia perlahan-lahan menutup jarak di antara mereka berdua. Setelah beberapa serangan pedang yang lebih indah, Liu Feihu menutup semua jalan mundur untuk Xiao Chen. Dia tertawa keras dan berkata, dasar bocah nakal, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Ekspresi horor muncul di mata Xiao Chen saat dia, dengan panik, mundur. Namun, dia masih mengayunkan pedangnya dengan cepat untuk memblokir serangan tersebut. Melihat ekspresi wajah Xiao Chen, Liu Feihu menjadi lebih penyelundup. Dia berpikir dalam hati, kepura-puraanmu cukup bagus. Kamu pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu hanyalah orang lemah yang berpura-pura menjadi kuat. Bang! Pedang kembar Liu Feihu menebas pedang lunar Shadow Saber yang berwarna hitam pekat. Niat pedang yang mengamuk dan intisari melonjak, dan Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah, terbang mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Liu Feihu melihat kondisi Xiao Chen, dia menjadi lebih yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu akhirnya mengerti apa itu penyesalan? Sayangnya, sudah terlambat. Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa karena menjadi murid Sekte Langit Tertinggi. Liu Feihu mengambil langkah besar saat dia menyerang ke depan, mendorong Xiao Chen mundur, mencegahnya membalas. Wang Feng, yang menyaksikan keseluruhan adegan itu, awalnya merasa terkejut. Namun, setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyuman kesadaran. Jadi itulah yang sedang terjadi.
Aku hampir tertipu oleh bocah ini. Dalam pertukaran awal itu, bocah ini seharusnya menderita luka tersembunyi yang signifikan, tapi dia dengan paksa menahannya. Kemudian, dia mencoba menggunakan sekte langit tertinggi untuk menakut-nakuti kami tanpa harus menyerahkan kepala 7 pembunuh angin hitam. Namun, serangan ganas Liu Feihu segera mengungkap segalanya. Bahkan jika Xiao Chen mencoba menunda, dia tidak bisa lagi melakukannya. Setelah memikirkannya lagi, Wang Feng merasa tebakannya benar. Jadi, dia perlahan santai. Dia tidak lagi mengikuti Liu Feihu dari dekat. Sebaliknya, langkahnya menjadi santai. Serangan Liu Feihu menjadi semakin ganas seiring berjalannya waktu. Saat dia melangkah maju, dia memaksa Xiao Chen ke dalam kondisi yang menyedihkan, hampir tidak mampu mengaturnya. Pohon-pohon besar di sekitarnya tumbang seperti balok mainan, beterbangan kemana-mana. Mengangkat lunar shadow saber miliknya, Xiao Chen, yang tampaknya sangat menghalangi, telah menghitung dan mengevaluasi semua celah Liu Feihu. Tidak, pembukaan ini terlalu kecil. Meskipun aku bisa memaksa orang ini kembali, dia akan bisa bereaksi dengan cepat. Ini tidak akan melukainya. Langkah ini juga tidak akan berhasil. Setelah saya melukainya, saya tidak punya banyak ruang untuk mundur. Akan mudah bagi orang lain untuk ikut campur. Xiao Chen mengedarkan energinya sedikit dan memuntahkan darah lagi. Kulitnya menjadi lebih pucat. Ketika peluang berlalu, dia tetap tenang, terus menunggu kesempatan terbaik. Liu Feihu mengayunkan pedang kembarnya, dan intisari yang melonjak meledak, menjatuhkan Xiao Chen hingga jatuh dengan keras ke tanah. Melihat Xiao Chen berjuang untuk berdiri, Liu Feihu tertawa gila-gilaan. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia melepaskan kewaspadaannya sepenuhnya. Wang Feng, yang berada di samping, juga mengungkapkan senyuman sinis. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang ini akhirnya kehabisan tenaga. Inilah saatnya, menyerang. Ketika Liu Feihu berada 2 meter dari Xiao Chen, situasinya tiba-tiba berubah dan aneh. Xiao Chen, yang lemah dan kehabisan tenaga, merasa sulit untuk berdiri, tiba-tiba melayang ke udara. Kemudian, dia mengirimkan 7 gambar pedang. Setiap serangan dengan sempurna menggabungkan intisari dan kondisi gunturnya. 7 gambar pedang masing-masing terbagi menjadi 3, berubah menjadi rangkaian 21 gambar pedang. Lampu pedang yang cemerlang muncul, dan guntur menderu. Momentum Xiao Chen segera melonjak ke puncaknya. 21 gambar pedang ini terlihat sangat realistis. Kekuatan setiap pedang sangat besar, seseorang tidak berani meremehkannya. Yang paling penting adalah Liu Feihu baru saja lengah. Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan celah. Mustahil baginya untuk bertahan dengan sempurna. Sial, sial, sial. 21 gambar pedang menyerang Liu Feihu tanpa henti, satu demi satu. Dia hanya berhasil memblokir 18 gambar pedang pertama, tetapi dia tidak dapat memblokir 3 gambar terakhir. 3 lampu pedang membuka luka berdarah di dadanya. Untungnya bagi Liu Feihu, intisarinya jauh lebih padat daripada Xiao Chen. Meski lukanya tampak mengerikan, namun tidak berakibat fatal. Namun, sebelum Liu Feihu bisa bernapas lega, ke-21 gambar pedang itu saling terhubung, membentuk lautan luas yang dipenuhi listrik. Bang! Lautan petir meledak dan memukul mundur Liu Feihu, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Listrik melonjak ke sekujur tubuhnya, berderak tanpa henti. Keadaan telah berubah seketika, namun serangan belum berakhir. Sebelum Liu Feihu mendarat, dia melihat seberkas cahaya pedang datang ke arahnya dari suatu tempat. Cahaya pedang itu terbang secepat kilat, menuju ke dada Liu Feihu. Pada saat kritis ini, Liu Feihu mengerahkan segala yang dimilikinya untuk memutar tubuhnya. Bisa, lampu merah menyala, lampu pedang memotong lengan kanan Liu Feihu, dan darah mengalir keluar. Liu Feihu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Dengan lengan kanannya dipotong, dia disiksa dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia berguling-guling di tanah, berteriak kesedihan. Ketika Wang Feng, yang tidak jauh dari situ, melihat perubahan mendadak ini, dia mengira dia sedang berhalusinasi. Xiao Chen lemah dan lemah beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi kuat dan bersemangat, membalikkan keadaan dalam sekejap. Pada saat Wang Feng memulihkan akalnya, Xiao Chen sudah berdiri di atas 3 gambar Azure Dragon dan membawa lengan yang terputus ke kejauhan, menuju kota Sky Mound. Xiao Chen bergerak sangat cepat, membuat Wang Feng terperangah. Jika Wang Feng mengejar dengan kecepatan penuh, dia hampir tidak bisa mengimbanginya. Karena Wang Feng kehilangan inisiatif, dia tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan. Wang Feng menyaksikan Liu Feihu mengerang keras di tanah dan Xiao Chen mundur dengan cepat. Kulitnya berganti-ganti antara hijau dan putih karena sangat frustrasi. Tanpa diduga, seorang bocah pendatang baru mempermainkan 2 murid sekte dalam paviliun langit terbit sebagai orang bodoh. Terlebih lagi, dia membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Sepanjang jalan, Xiao Chen tidak mengurangi kecepatannya. Dia hanya menghela nafas lega ketika mencapai batas kota Sky Mound. Kultivator dengan pedang memberi Xiao Chen getaran yang sangat berbahaya. Pada budidaya Xiao Chen saat ini,
Xiao Chen akan kesulitan mengalahkannya jika pendekar pedang itu tidak ceroboh. Xiao Chen akan mampu mengalahkan lawan ini hanya jika dia mengonsumsi pil pengumpul intisari dan menyempurnakan intisarinya lagi. Tidak perlu mengambil risiko kerugian dan melawan penggarap itu sampai mati sebelum itu. Berjalan ke gerbang kota dengan langkah besar, Xiao Chen melihat cincin spasial di tangannya dan tersenyum tipis. Cincin spasial ini berasal dari lengan Liu Feihu. Sedangkan untuk lengannya, dia telah membuangnya jauh sebelumnya. Xiao Chen tidak terburu-buru menggunakan formasi transportasi di kota. Dia menyewa halaman yang tenang dan bersiap untuk membuka cincin spasial Liu Feihu. Liu Feihu adalah salah satu murid sekte dalam puncak paviliun langit terbit. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid sekte dalam sekte langit tertinggi, dia seharusnya jauh lebih kaya daripada para kultivator lepas itu. Setelah mengirimkan rasa spiritualnya ke dalam cincin spasial, Xiao Chen dengan hati-hati melihat sekeliling, memeriksa setiap sudutnya. Ketika dia menarik indera spiritualnya, dia mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dia telah menemukan 1 juta batu roh kelas tinggi dan lebih dari 100 mutiara pengumpul roh kelas rendah. Selain itu, ada 1 pil pengumpul intisari tingkat tinggi, berbagai pil obat peringkat 8, yang peringkatnya sama dengan pil pengumpul intisari, dan banyak pil jantung spiritual. Setelah seseorang mengonsumsi pil hati spiritual, pil tersebut menghilangkan pikiran menyimpangnya selama jangka waktu tertentu, meningkatkan kemungkinan untuk menembus pemahaman teknik bela diri. Ada juga banyak pil obat dan jamu roh dengan peringkat lebih rendah. Akumulasi jangka panjang dari murid sekte dalam semuanya jatuh ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Kultivator dengan pedang kembar itu mungkin merasa ingin mati sekarang. Setelah merapikan barang-barang dari cincin spasial 7 pembunuh angin hitam dan Liu Feihu, Xiao Chen mengenakan jubah dan keluar untuk menukar semua barang lain-lain dengan batu roh kelas tinggi. Setelah dia melakukan ini, Xiao Chen memiliki total 1.800.000 atau lebih batu roh kelas tinggi. Dari seseorang yang benar-benar bangkrut, dia sekarang menjadi kaya. Namun, item yang paling penting adalah mutiara pengumpul roh. Xiao Chen telah memperoleh 100 mutiara pengumpul roh lainnya dari Liu Feihu, cukup baginya untuk berkultivasi hingga mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Bersama dengan 100 mutiara pengumpul roh kelas rendah asli milik Xiao Chen, dia masih memiliki mutiara pengumpul roh untuk diolah setelah mengonsumsi pil pengumpul intisari, dengan cepat meningkatkan budidayanya. Sudah waktunya untuk meningkatkan kultivasiku ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah, kata Xiao Chen, mengepalkan tinjunya erat-erat setelah menuangkan 100 mutiara pengumpul roh. Selama dia mengonsumsi pil pengumpul intisari, dia akan mampu mengalahkan Wang Feng dan Liu Feihu saat dia bertemu mereka lagi. Xiao Chen pergi ke ruang budidaya di halaman dan duduk bersila di atas sajadah. Kemudian dia mengambil 4 mutiara pengumpul roh dan meletakkannya di titik akupuntur Tianmen di kepalanya. Ketika Xiao Chen menjadi Raja Bela Diri, dia telah merasakan kekuatan mutiara pengumpul roh. Ia tak berani gegabah saat menggunakannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan melelehkan keempat mutiara pengumpul roh. Bang, 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 air terjun cairan spiritual yang sangat deras mengalir setelah keempat mutiara pengumpul roh meleleh. Cairan spiritual itu meletus dengan energi yang mengerikan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Organ dalam Xiao Chen bergetar tanpa henti. 4 aliran energi yang melonjak menyebabkan tubuhnya menjadi kacau seolah akan meledak kapan saja. Para Raja Bela Diri biasa hanya bisa memurnikan 1 mutiara pengumpul roh kelas rendah dalam 1 waktu, karena hanya itu yang bisa ditanggung oleh tubuh fisik mereka. Jika mereka mencoba memurnikan 4 mutiara pengumpul roh secara bersamaan seperti yang dilakukan Xiao Chen, mereka pasti akan mati. Xiao Chen tahu batasannya. Mengingat kekuatan tubuh fisiknya, seharusnya tidak ada masalah dalam memurnikan 4 mutiara pengumpul roh sekaligus selama dia tetap tenang. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia tetap tenang dan melakukan yang terbaik untuk bertahan. Menetes, menetes. Keringat Xiao Chen menetes seperti hujan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia tampak seperti baru saja ditangkap dari danau. Ini menunjukkan betapa sakitnya dia menderita. Namun, dia harus menanggungnya. Waktunya terlalu sedikit. Di alam Kunlun ini, 2 Raja Bela Diri kelas medial manapun akan memaksanya mundur. Raja Bela Diri tingkat tinggi bisa membunuhnya dengan mudah. Xiao Chen memiliki mentalitas memandang ke depan. Dia juga punya harga diri. Mundur sementara tidak berarti dia kehilangan tekad di dalam hatinya. Setelah 5 menit, rasa sakit yang hebat itu hilang. Xiao Chen menghela napas dan bersantai saat dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, menyempurnakan setiap energi spiritual dari mutiara pengumpul roh. Setelah 10 siklus besar, energi spiritual di 9 meridian utamanya berkumpul seperti tetesan kecil. Akhirnya, energi spiritual terkondensasi menjadi cairan intisari yang bersinar ungu tua. Kemudian, benda itu jatuh ke dalam dantiannya. Xiao Chen membuka matanya dan menunjukkan senyuman tipis. Setidaknya ada imbalan untuk menanggung ini.
Dia mengambil 4 mutiara pengumpul roh lainnya dan menempatkannya di titik akupuntur Tianmen miliknya. Kemudian, dia terus menyempurnakannya. Xiao Chen memperkirakan bahwa dia harus memadatkan total 120 tetes intisari sebelum budidayanya mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Saat ini, dia hanya punya 100 tetes. Dia tidak bisa berhenti dan bersantai sekarang. 10 hari kemudian, setelah menggunakan 150 mutiara pengumpul roh, budidaya Xiao Chen akhirnya mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Jumlah mutiara pengumpul roh yang dia butuhkan melebihi ekspektasinya. Namun, dia tidak terkejut dengan hal ini. Mantra ilahi guntur ungu tampaknya lebih kuat daripada teknik budidaya peringkat surga biasa. Bahkan dia tidak tahu seberapa kuatnya. Kompendium budidaya mencatat rumor bahwa lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu adalah garis pemisah. Jika seseorang bisa berkultivasi hingga lapisan ketujuh, akan ada perubahan yang tidak terduga. Itu bahkan akan memicu kesengsaraan surgawi kuno. Namun, Xiao Chen tidak memikirkan semua ini untuk saat ini. Pada saat ini, intisarinya kuat dan menarik diri. Dengan budidaya puncak Raja Bela Diri kelas rendah, ditambah dengan aura polos, sederhana, dan menarik diri, tidak ada yang akan percaya bahwa Xiao Chen tidak meminum pil pengumpul intisari. Kemudian, Xiao Chen dengan hati-hati mengeluarkan pil pengumpul intisari tingkat tinggi. Saat dia mengukur pil pengumpul intisari ini, yang memiliki energi spiritual yang tersisa, dia memperlihatkan pandangan kontemplatif. Pil obat dikategorikan menjadi 9 peringkat. Di atas peringkat 9 terdapat pil suci dan di atas pil suci terdapat pil abadi yang legendaris, yang merupakan sesuatu yang bahkan dicari oleh Kaisar Bela Diri berdaulat. Namun, tidak diketahui apakah pil abadi benar-benar ada, mereka hanyalah legenda. Sekarang, selama pil obat mencapai peringkat 8, itu akan sangat berharga. Pil pengumpul intisari kelas unggul adalah pil kualitas puncak di antara pil obat peringkat 8. Pil pengumpul intisari tingkat tinggi dapat dibeli di pusat kota sekte langit tertinggi seharga 200.000 batu roh tingkat tinggi. Jika dijual di rumah lelang di luar, harganya bisa 7 hingga 800.000 batu roh kelas tinggi. Namun, ada pembatasan terhadap barang-barang strategis tersebut di dalam sekte tersebut. Murid sekte dalam akan kesulitan mendapatkan tambahan untuk dijual di luar. Mengumpulkan pikirannya, Xiao Chen memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Saat pil pengumpul intisari memasuki mulutnya, pil itu meleleh dan berubah menjadi cairan pendingin, meluncur ke tenggorokannya. Cairan itu meninggalkan rasa nyaman yang luar biasa kemanapun ia melewatinya, membuatnya mengerang pelan meskipun dirinya sendiri. Namun, saat cairan mengalir ke dantian, sensasi terbakar menyebar dengan hebat. Perasaan nyaman seketika berubah menjadi rasa sakit yang luar biasa. Di bawah nutrisi dari pil obat cair, tetesan intisari mutiara mengeluarkan suara mendesis, mengeluarkan uap. Tubuh Xiao Chen terasa seperti terbakar. Api menembus tulang dan sumsumnya, membakar darah, tulang, dan otot. Sangat menyakitkan hingga wajah Xiao Chen langsung mengerut. Wajahnya berubah hingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Mengapa tidak ada yang pernah menyebutkan bahwa mengonsumsi pil pengumpul intisari menimbulkan begitu banyak rasa sakit? Xiao Chen mengatupkan giginya rata-rata, menggemeretakkannya dengan keras. Dia merasakan keraguan di hatinya, dia tidak percaya bahwa banyak orang dapat menahan rasa sakit sebesar itu. Ini bahkan berlaku untuk dirinya sendiri. Rasa sakit dari mutiara pengumpul roh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Brengsek, mungkinkah karena saya mengonsumsi pil pengumpul intisari tingkat tinggi? Mengapa pemilik toko tidak mengingatkan saya tentang hal itu? Setelah membeli sesuatu yang sangat mahal, dia seharusnya memberikan sedikit nasihat ini. Jika Xiao Chen tidak tahan dan gagal, 200.000 batu roh kelas tinggi miliknya akan sia-sia. Sebenarnya, Xiao Chen telah salah memahami pemilik toko. Masalahnya khusus pada tubuhnya sendiri. Pembudidaya biasa tidak akan menyempurnakan intisari mereka sendiri sebelumnya. Tidak hanya tingkat kesulitannya yang tinggi, tetapi melakukannya juga membutuhkan banyak waktu dan kesabaran. Yang paling penting adalah setelah mereka menyempurnakan intisarinya sendiri, mereka akan mengalami rasa sakit yang tak tertahankan seperti yang dialami Xiao Chen saat mengonsumsi pil pengumpul intisari. Ada banyak sekali orang di domain Tianwu yang luas. Xiao Chen bukanlah orang pertama yang berpikir untuk menyempurnakan intisarinya terlebih dahulu sebelum mengonsumsi pil pengumpul intisari. Namun, kebanyakan orang yang mencoba melakukan ini tidak dapat menahan siksaan menyakitkan ketika mereka mengonsumsi pil pengumpul intisari, sehingga gagal dalam terobosan mereka. Semakin baik teknik kultivasinya, semakin banyak rasa sakit yang bisa ditanggungnya. Kasus-kasus yang lebih serius dapat mengakibatkan kematian, kasus-kasus yang tidak terlalu serius dapat menyebabkan budidaya mereka lumpuh. Selain beberapa orang jenius, hanya sedikit yang berhasil menjalani seluruh proses. Jika Xiao Chen tidak mengubur dirinya dalam kultivasi dan meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah para tetua, sebaliknya, dia akan mendengar pengenalan hal ini di ceramah pertama. Namun, Xiao Chen tidak mengetahui semua ini. Bahkan sekarang,
dia berpikir bahwa itu disebabkan oleh pil pengumpul intisari tingkat tinggi. Xiao Chen menanggungnya dengan getir. Namun, ia memiliki keunggulan dibandingkan yang lain, yaitu tubuh fisiknya. Hanya sedikit orang di generasi yang sama yang memiliki tubuh fisik sekuat miliknya. Mereka yang memiliki tubuh fisik sekuat miliknya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengembangkan intisari dan mereka yang memiliki intisari kuat tidak akan repot-repot mengendalikan tubuh. Jika kemauan Xiao Chen melebihi norma, dia punya peluang untuk berhasil. Tentu saja, semua ini bergantung pada apakah Xiao Chen dapat menahan rasa sakitnya. Kalau tidak, jika dia mengaku kalah di dalam hatinya, sekuat apapun tubuh fisiknya, itu hanya akan menjadi hiasan. Xiao Chen harus menanggungnya, jika tidak, dia akan membuang banyak waktu. Sayang sekali, dia mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga pikirannya kabur. Hanya instingnya yang tersisa, bertahan dengan pahit. Dengan terbakarnya pil pengumpul intisari, ratusan tetes intisari menjadi lebih kecil dan menyatu dengan satu atau dua tetes lainnya. Setiap kali fusi terjadi, akan ada sentakan rasa sakit yang luar biasa. Xiao Chen tidak berani berteriak keras-keras karena takut tidak sengaja menggigit lidahnya. Keadaan ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tepat ketika kesadaran terakhir Xiao Chen hampir habis, rasa sakit yang mengganggu tubuhnya tiba-tiba menghilang. Xiao Chen benar-benar santai. Sebelum dia bisa bernapas lega, dia langsung jatuh pingsan. Dia memasuki tidur nyenyak, tidak memikirkan atau memimpikannya apapun. Ketika dia bangun, 3 hari telah berlalu. Dia meregangkan tubuhnya, dan suara retakan keluar dari tubuhnya. Xiao Chen berdiri, merasa bahwa dia menjadi lebih ringan tetapi lebih kuat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengedarkan intisarinya sedikit. Dia segera merasakan ledakan kekuatan yang kuat ke udara. Intisari meledak di ujung tinjunya, terdengar seperti suara guntur. Seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Jumlah energi yang beredar sama, tetapi kekuatan yang ditampilkan telah meningkat 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah kekuatan intisari yang disempurnakan oleh pil pengumpul intisari. Orang biasa hanya bisa melipat gandakan kekuatan mereka, tetapi karena Xiao Chen sendiri yang telah menyempurnakan intisarinya, peningkatannya bahkan lebih besar lagi. Xiao Chen bersuka cita. Dia berkata, bisakah saya berhasil? Dia menenggelamkan kesadarannya dan melihat 30 tetes intisari dalam dantiannya. Warnanya sangat pekat, dan tetesannya bahkan tampak setengah dari ukuran sebelumnya. Hahaha, itu benar-benar berhasil. Xiao Chen sangat gembira. Dia segera meninggalkan ruang budidaya dan memasuki halaman. Kemudian, dia mulai merasakan efek dari kelahiran kembali ini. Pada saat ini, Xiao Chen tidak tahu bahwa dia telah mencapai ketinggian yang hanya dicapai sedikit orang dalam 1000 tahun terakhir. Dia berpikir bahwa setiap orang yang mengonsumsi pil pengumpul intisari tingkat tinggi mengalami rasa sakit seperti itu. Bang, 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 angin tinju bersiul, dan untaian intisari meledak di ujung kepalan tangan Xiao Chen. Udara di sekitarnya melonjak dan terkompresi di bawah kekuatan ledakan. Tanah sepertinya akan tenggelam. Itu berguncang ke kiri dan ke kanan seperti gempa bumi. Bagus, bagus, sangat bagus. Jika aku bertemu dengan 2 orang dari paviliun langit terbit itu lagi, aku tidak perlu lagi bersikap lemah. Saya memiliki peluang 70% untuk mengalahkan mereka dalam pertarungan langsung. Xiao Chen menarik kembali tinjunya dan berdiri tegak. Cahaya terang bersinar di matanya, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Adapun Gui Wu dan kelompoknya, Xiao Chen tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka. Bahkan jika 6 atau 7 orang bekerja sama, dia akan mampu mengalahkan mereka, memukuli mereka hingga mereka tidak lagi berani mengganggunya. Menghentikan pengujiannya, Xiao Chen menenangkan dirinya dan menyerap sisa intisari di halaman. Kemudian, dia bersiap untuk kembali ke Sekte Langit Tertinggi. Ketika Xiao Chen melaju menuju formasi transportasi di kota, dia menemukan suasana di jalanan agak aneh. Kadang-kadang, para pembudidaya bergegas keluar dari restoran dan penginapan di sekitar, semuanya terbang ke arah yang sama. Di daratan Kunlun, terbang menghabiskan banyak intisari. Tidak ada yang mau terbang kecuali untuk sesuatu yang penting. Lagi pula, jika mereka hanya sekedar bepergian, tidak akan ada banyak perbedaan kecepatan antara bergerak di darat atau terbang. Cepat, ayo pergi. Jenius dari dunia pertempuran ke-9, Ren Hua, menantang ahli pedang terbaik dari 18 provinsi selatan, Feng Xingsheng. Para jenius dari 10 alam pertempuran besar telah mendapatkan ketenaran baru-baru ini. Mereka telah mengalahkan banyak ahli muda yang sudah terkenal sejak lama. Tentu saja, tidak ada seorang pun dari dunia pertempuran yang biasa-biasa saja. Mereka memiliki garis keturunan raksasa purba. Mereka pada dasarnya kuat dan memiliki kekuatan besar, memiliki kecenderungan alami untuk berperang. Selain itu, para jenius ini termasuk di antara peringkat teratas di dunia pertempuran mereka. Namun, mereka bangkit terlalu cepat. Feng Xingsheng adalah ahli kedua dari 7 raksasa. Dia berada di peringkat 100 teratas peringkat putra surga yang bangga, dan generasi yang lebih tua sangat memuji teknik pedangnya.
Segala sesuatunya mungkin terjadi di era yang hebat ini. Bagaimana Anda masih bisa melihat sesuatu dengan pola pikir lama? Xiao Chen mendengar informasi yang tersebar datang dari sekelilingnya saat dia berdiri di udara. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kesibukan itu. Seorang jenius tingkat rendah akan menantang pakar lokal. Selain itu, keduanya memiliki latar belakang yang signifikan. Sehingga, pertarungan ini menarik banyak perhatian. Setelah berada di domain Tianwu selama ini, saya masih belum melihat pertarungan sesungguhnya antara para ahli generasi muda. Akan lebih baik jika kita melihatnya. Pada menit terakhir, Xiao Chen berubah pikiran untuk segera kembali. Dia ingin ikut serta dalam kegembiraan itu. Dia pasti bisa belajar sesuatu dari pertukaran antara dua ahli dari generasi yang sama, memperluas wawasannya. Ren Hua versus Feng Xingsheng, yang berada di urutan kedua dari 7 raksasa peringkat putra langit yang bangga. Salah satunya adalah jenius terbaik di dunia pertempuran ke-9, dan yang lainnya adalah ahli pedang terbaik di 18 provinsi selatan. Kehebohan atas pertarungan keduanya jauh melampaui ekspektasi Xiao Chen. Hampir semua raja bela diri ke atas di kota Sky Mountain telah pergi. Bahkan ada banyak raja bela diri yang melakukan perjalanan di darat, bergegas mendekat. Aliran Rubernecker sepertinya tidak ada habisnya. Pertempuran akan terjadi di 9 puncak pedang di dekatnya. Tanah di sana sangat luas dengan sedikit penduduk. Tidak ada binatang roh atau harta karun alam yang dapat ditemukan di sana, itu adalah gunung yang terpencil. Dengan mengatur agar pertempuran diadakan di sini, tidak akan terjadi apa-apa betapapun hebatnya keributan itu. Xiao Chen mengikuti kerumunan itu, terbang ke lokasi pertempuran. Segera, 9 puncak gunung muncul di dataran datar, seperti 9 pedang mencuat dari tanah, mengarah ke langit. Tempat itu adalah 9 puncak pedang. 9 puncak gunung tampak seperti pedang berharga, itulah namanya. Xiao Chen bertanya-tanya dan menemukan bahwa 9 puncak pedang ini juga merupakan tempat suci untuk duel. Para ahli generasi muda kerap mengadakan duel di tempat ini. Ini karena lingkungan dan geografi di sana unik. Di masa lalu, pertempuran terjadi beberapa kilometer dari puncak yang tinggi. Namun, 9 puncak gunung tersebut masih berdiri setinggi lebih dari 2 kilometer. Sangat mudah untuk membayangkan betapa megahnya 9 puncak pedang sebelumnya. 4 atau 5 orang sudah berdiri di salah satu puncak 9 puncak pedang, masing-masing tinggi dan gagah, memancarkan aura ganas yang mirip dengan binatang buas. Aura orang-orang ini menyatu dan melonjak menuju langit luas, menyebabkan awan putih bergejolak. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, mereka sudah memberikan kesan bahwa pertarungan besar sedang terjadi. Selain beberapa orang yang berkultivasi secara tertutup, para jenius dari 10 alam pertempuran besar semuanya ada di sini. Mereka benar-benar memiliki persahabatan yang hebat. Saya sudah lama mendengar bahwa orang-orang di dunia pertempuran adalah yang paling bersatu. Dari apa yang kita lihat hari ini, rumor tersebut tampaknya benar. Memang benar, inilah sebabnya tidak ada seorang pun yang mencari masalah dengan orang-orang dari dunia pertempuran tanpa alasan. Mereka sudah menjadi orang gila. Sekarang, orang-orang gila itu telah bersatu, jadi mereka bahkan lebih menakutkan. Haha, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka akan pusing menghadapinya. Sekelompok petani lokal di samping Xiao Chen berdiskusi dengan suara lembut. Mereka tampak sangat santai saat berbicara. Siu, ledakan sonik yang keras dan jelas terdengar dari kejauhan, bergema di mana-mana. Aura tajam datang seperti angin kencang. Kerumunan itu dengan cepat menoleh untuk melihat. Mereka hanya melihat seseorang terbang dari barat. Orang ini memiliki sosok langsing dengan wajah sipit, membuatnya terlihat cukup galak. Orang ini memegang pedang di tangan kirinya, dan dia mengenakan jubah biru panjang yang sederhana dan bersih. Tanpa ekspresi, dia dengan cepat terbang dan mendarat di puncak gunung. Saat orang ini melihat sekeliling, tatapannya seperti cahaya pedang yang tajam dan kokoh. Sekilas, kabut tipis di sekitar puncak gunung perlahan menghilang di kedua sisi. Feng Xingsheng ada di sini. Lebih dari 1000 raja bela diri di langit sekitarnya menyaksikan dengan penuh semangat. Semakin banyak petani yang memenuhi tanah di bawah puncak gunung. Suasananya sangat meriah. Di tengah kerumunan, Xiao Chen mengangkat alisnya dan berpikir, sungguh niat pedang yang kuat. Ahli pedang terbaik dari 18 provinsi selatan benar-benar sesuai dengan gelarnya. Pada saat ini, Feng Xingsheng mengangkat alisnya ketika dia melihat orang-orang di dunia pertempuran, yang dipisahkan darinya oleh 3 puncak gunung. Bibirnya melengkung, dan ekspresi kebanggaan muncul di wajah tegasnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Ren Hua, kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah kamu berniat melakukan pertarungan kelompok? Saat Feng Xingsheng selesai berbicara, para jenius lainnya di dunia pertempuran berpencar, hanya menyisakan Ren Hua yang gagah. Hahaha, Feng Xingsheng, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah aku memerlukan saudara-saudaraku untuk bekerja sama untuk berurusan denganmu? Ren Hua melepaskan auranya sambil tertawa keras. Tirani dan kesombongan yang tak terbatas memenuhi tawanya saat suaranya bergema di puncak gunung, bertahan lama.
Akhirnya dan tanpa diduga, suara itu berubah menjadi hembusan angin menderu-deru yang bertiup di sekitar 9 puncak gunung. Saat angin bertiup, awan terbelah, dan jubah Feng Xingsheng berkibar dengan keras. Tiba-tiba, ledakan datang dari arah angin. Semua orang melihat dengan cermat dan menemukan bahwa pakaian Feng Xingsheng mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat saat mengepakannya. Setiap kali jubahnya berkibar, terjadi ledakan. Ledakan yang terus-menerus membuat udara bergetar dan berdengung. Batuan yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung berjatuhan seperti pasukan besar yang berbaris. Langkah yang sangat kuat. Saat orang banyak melihat ke arah Ren Hua, mereka merasa heran. Hanya beberapa kata darinya yang mengeluarkan kekuatan seperti itu. Seberapa padat sebenarnya intisarinya? Selanjutnya, di bawah gelombang suara yang melonjak ini, Feng Xingsheng hanya berdiri di sana dengan tenang. Kekuatannya mungkin tidak dapat diduga. Xiao Chen agak terkejut ketika dia melihat percakapan sederhana antara keduanya. Ren Hua ini hanyalah raja bela diri tingkat medial tahap akhir, namun fleksibilitas dan kekuatan intisarinya jauh melampaui Xiao Chen beberapa kali lipat.